Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan pembuktian tema kami, yaitu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Jadi, kami akan mendatangi gereja Santo Paulus Pringgolayan untuk melihat salah satu hal yang menarik, yaitu huruf untuk orang buta yang terletak di atas altar. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal ini, pertama-tama kita akan membahas apa itu gereja sebagai persekutuan yang terbuka, yaitu persekutuan umat Allah yang menekankan kebersamaan dan partisipasi aktif dari setiap anggotanya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil wawancara kami dengan Romo Yun di gereja Santo Paulus Pringgolayan. Menurut Romo sendiri, ini gereja sebagai persekutuan yang terbuka tuh terhadap budaya sama kaum disabilitas tuh udah ditonjolin belum di gereja ini kira-kira? Arsitektur bangunan kita tidak Eropa, berarti budaya sudah masuk. Dekorasi di belakang tabernakel pakai hubungan, berarti masuk. Ada gamelan, berarti masuk. Yang kayak batu penonjol itu di altar itu artinya apa? Nah, itu artinya katanya itu huruf yang bisa dibaca oleh orang buta. Ya, huruf Braille ya. Saya setuju dengan pernyataan beberapa orang yang mengomentari tonjolan-tonjolan itu. Komentar yang saya setuju itu apa coba? Saya setuju karena tonjolan-tonjolan itu kalau memang huruf untuk orang buta, berarti cara bacanya kan harus diraba. Maka kalau tonjolan-tonjolan itu 10 meter dari lantai dan tonjolannya itu sebesar 10 cm kali 10 cm, maka yang bisa meraba hanya telapak tangan dewa. Nah, berarti kalau itu memang huruf untuk orang buta, maka selamanya kita tidak akan bisa tahu bacanya apa. Mengapa? Satu, karena kita tidak buta. Atau yang kedua, telapak tangan kita tidak akan pernah menyentuhnya. Jadi kalau hanya terkait tonjolan itu, saya setuju sekali lagi dengan pendapat beberapa orang yang tidak perlu diperdebatkan, tetapi rupa-rupanya perlu menjadi bahan pertimbangan setiap kali kita membuat sesuatu. Itu untuk siapa dan bagaimana harus dioperasionalkan. Kalau itu misalnya memang huruf untuk orang buta, maka ada orang yang mengatakan apakah yang membuat itu menganggap kita semua buta. Nah, itu kan persoalan. Kalau kita semua itu dianggap buta, betapa keterlaluannya orang yang menganggap itu. Berikut adalah hasil-hasil dari wawancara kami dengan Romo Yuyun yang telah kami ringkas. Romo menjelaskan bahwa gereja terbuka terhadap budaya dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam ekaristi agar lebih mudah dipahami oleh semua orang, dan gamelan untuk mengangkat suasana ibadat yang sesuai dengan budaya Jawa. Arsitektur juga dibuat agar lebih terasa sebagai milik jemaat lokal, bukan gaya Eropa yang bisa membuat terasa terjajah. Namun, Romo mengkritik beberapa elemen yang ada di dalam gereja, seperti tonjolan yang ada di altar, yang katanya untuk orang buta, tetapi ditempatkan terlalu tinggi, sehingga tidak bisa diraba oleh orang buta. Menurutnya, jika sesuatu dibuat untuk tujuan tertentu, haruslah digunakan secara efektif. Selanjutnya, terkait kaum disabilitas, Romo lebih suka dengan kata istilah difabel karena lebih menekankan kemampuan yang berbeda-beda pada setiap orang daripada kekurangan. Setiap orang juga memiliki ketidakmampuan yang berbeda-beda. Jadi, gereja harus menyediakan fasilitas yang sesuai, seperti proyektor untuk orang yang kesulitan melihat atau alat bantu dengar, seperti menyediakan speaker. Hal ini supaya penting agar semua jemaat bisa berpartisipasi dan merasa dihargai.
Nah, yang tadi itu adalah bentuk-bentuk keterbukaan Gereja Santo Paulus Pringgolayan terhadap banyak hal, mulai dari kebudayaan, disabilitas, keagamaan, dan lain-lain. Kiranya video ini dapat menjadi manfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Terima kasih.